Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. Alhamdulillah sahabat, kita berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan mengupas ya seorang anak usia 8 tahun seperti yang ada di video itu, dimana dia usia 8 tahun sudah didaulat sebagai profesor ya. Nah, sekilas namanya itu Soborno Isaac Bari. Jadi Isaac ini adalah gelar dia ini seperti Isaac Newton. Jadi dia ini ilmuwan yang termuda ya. Nah, talenta dia itu, orang tuanya menyampaikan talentanya tampil ketika usia 2 tahun dia bisa lancar berbicara bahasa Inggris. Kemudian usia 6 tahun dia bisa menyelesaikan rumus-rumus matematika, fisika, dan kimia. Bukan main ya. Nah, ini pasti ada sesuatu yang menarik. Ada apa ini gitu. Nggak sembarangan orang seperti ini. Nah, ketika kita gali, itu ada dari siapa yang mendampingi dan masa lalunya ya. Masa lalunya itu bagaimana, dirinya sendiri gitu. Jadi kemampuan ini dari siapa yang mendampingi dan masa lalunya bagaimana, dirinya sendiri. Ternyata sahabat, kita bicara yang mendampingi dulu ya. Ternyata yang mendampingi itu ada 3 sebetulnya. 2 yang positif, 1 yang negatif. Yang positif itu dari leluhurnya. Dia itu ada kaitannya dulu sebagai ayah dan guru spiritualnya dulunya ya. Sebetulnya pengertian leluhur di sini adalah si leluhur ini ya ada beberapa kali dalam masa kehidupan dan ini sudah menjadi aparat ilahi. Namanya Zaiden Al-Kaf. Dia dari bangsa Highlander, dimensi 10, planetnya namanya Asmaha. Nah, kemudian yang kedua itu bernama Guan Atzirham. Dulu pernah menjadi adik kakak dan pernah jadi gurunya. Ketika menjadi adik kakak, si anak ini jadi kakaknya si yang dampingi ini ya. Nah, Guan Azirham ini Highlander, dimensi alam 11, planet Baranza. Jadi nggak sembarangan. Dengan didampingi 2 kekuatan ini, itu kemampuan kecerdasannya itu meningkat secara energi. Saya deteksi itu meningkat 5-6 kali lipat. Bayangkan tuh sahabat ya. Nah, bagaimana dengan kekuatan negatifnya? Ada 1 kekuatan negatif. Jadi kan ada 3 ya. Yang 1 itu kekuatan negatif, itu dari alam. Nah, ini memang tantangan, challenge dia. Itu yang merapat dari alam ini, emosi negatif dan penyakit hatinya gitu. Nah, itu sahabat. Sekarang bagaimana dengan masa lalunya? Masa lalunya ini menarik nih sahabat ya. Ternyata dia memang dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia cerdas itu karena kebetulan si anak ini selalu dalam perjalanan hidupnya nih ya, dari lembar-lembar kehidupannya, selalu menggali dan mengasah serta memiliki ketertarikan yang kuat untuk mempelajari semua ilmu. Jadi ada kekuatan yang kuat untuk berjuang dia dan menggali sebagai peneliti ya.
Dan kemudian dia perluas dan selalu diasah dan diperluas. Rata-rata dia dalam masa lalunya itu dalam lembar-lembar kehidupan selalu menjadi orang jenius memang. Ya. Serta memiliki kepekaan di luar nalar seperti semacam indera keenam. Nah, kemampuannya ini dia memang tergolong sebagai star children ya. Star children itu ada beberapa tingkat. Pertama indigo yang paling bawah, kemudian rainbow, kemudian kristal, golden child, dan seterusnya. Nah, dia di golden child ya. Sekitar 510%. Murni itu dari kristal ke indigo itu energinya memang positif. Ya, murni itu. Murni positif maksud saya. Dan sudah masuk ke dimensi meta al-haq dan al-haq. Ini hebatnya. Jadi bisa ketahuan gitu ya, bisa kita misterinya itu kenapa dia itu secerdas itu. Gitu. Selain dari pendampingnya itu, ya, juga masa lalunya. Nah, masa lalunya ini juga kita kupas ya, contoh 3 kehidupan aja. Pertama, dia pernah menjadi guru ilmu seperti sulap. Seperti dia buka sekolahan seperti jadi ilmu-ilmu sulap, ilmu energi kayak gitu ya. Dia buka sekolahan seperti Harry Potter gitu, kayak semacam film Harry Potter gitu. Ketika dulu dia hidup itu namanya Diarta Sajan. Kemudian yang kehidupan yang berikutnya, yang kedua, bukan berikutnya, jadi salah satu ya. Karena ada contoh 3 kehidupan. Nah, ini yang menarik nih. Dia sendiri ternyata memang kualitasnya tinggi dan usia ruhnya udah tua dia itu. Dia pernah menjadi aparat ilahi mendampingi seorang kepala negara atau seperti presiden atau raja yang amanah. Jadi kepala negara raja ini, presiden ini amanah dan sangat pintar serta membantu meluruskan pikiran ke hal-hal yang positif. Ketika menjadi aparat ilahi itu bernama Aldous Saintar. Ya, Aldous Saintar. Jadi dia pernah jadi manusia, pernah jadi aparat ilahi, pernah jadi manusia juga, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pengajar relawan di berbagai tempat, mengajarkan ilmu-ilmu inti seperti fisika, matematik, ya, kimia, gitu. Dan termasuk budi pekerti. Dan pada saat itu bernama Dwarna Nadil. Itu sahabat. Jadi perjalanan hidup ini membentuk dia dalam kehidupan berikutnya. Ketika seseorang manusia yang pernah jadi manusia menjadi aparat ilahi dan menjadi manusia lagi, berarti dia mendapatkan tugas. Dia ada misi tertentu ketika dia turun lagi sebagai manusia. Ya, sahabatnya perlu dimaknai nih. Jadi manusia itu ada 2. Manusia yang turun jadi manusia itu karena memang dia harus menyelesaikan kehidupan sebelumnya yang belum selesai, faktor emosi negatif, penyakit hati, beban-beban masa lalu, ya, terhadap hubungan antar manusia. Yang kedua, memang dapat tugas aparat ilahi, dia yang sudah jadi aparat ilahi tapi jadi manusia lagi, gitu. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah guru sejati. Jadi setiap manusia itu punya guru sejati di level nur jati diri. Ya, setiap manusia itu ada. Rata-rata manusia itu guru sejatinya yang asli di jalur Badar al-Haq itu aktif hanya sekitar 0,1% sampai tertinggi 6%. Ya. Namun dia ini sampai 280% guru sejatinya. Bayangin, 280%. Dan itu baru usia 8 tahun loh. Itu nanti meningkat terus itu. Sekarang nama guru sejatinya adalah Al-Ghafur Barzakta. Al-Ghafur Barzakta. Ya. Jadi itu sahabat, kenapa beliaunya ini
seperti ini, cerdas. Dan terakhir nih, pasti dia usia tua, old soul kalau bahasa sana ya. Usia tuanya berapa? Usia tuanya itu berapa? Ya, usia jiwanya itu. Usianya ya, usia jiwanya itu ya. Jadi usia ruhnya atau usia jiwanya itu 412 miliar tahun. 412 miliar tahun. Bayangin dengan rata-rata manusia sekitar puluhan juta tahun. Ya. Maka itulah sahabat, pokok-pokok yang menyebabkan dia itu secanggih ini anak ini. Pertama, yang mendampingi. Kedua, masa lalunya dia sendiri. Ketiga, usia rohnya atau usia jiwanya, dan membentuk dia menjadi pribadi Star Children, bagian dari Star Children yang di kelas Golden Child. Ya. Oh ya, maaf. Jadi gini, apa yang bisa kita pelajari dari anak ini? Ya. Pertama, kita harus mengamalkan ilmu kita. Dan kita harus menggali terus, karena ilmu Allah itu luas sekali. Nah, ketika digali, diasah, kita amalkan ke kehidupan. Mengamalkannya itu dengan satu, dalam bentuk yang bisa produk yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memberikan manfaat ilmu itu seluas-luasnya pada sesama, membagi ilmu itu. Pengertian membagi itu ya dengan pendekatan yang macam-macam ya, bisa macam-macam itu caranya, terserah dari si empunya ilmu gitu ya. Baik, mungkin itu saja sahabat ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Akbar.